Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Ya, seperti judul sebuah novel karya Eka Kurniawan. Ini yang saya rasakan 3 tahun lebih mendendam rindu pada tanah kelahiran, kota Bengkulu. Seperti ada magnet besar yang menyeret saya untuk mengunjungi kampung halaman. Jika menyebut nama Bengkulu, sudah barang tentu yang terlintas adalah nama Bung Karno dan Ibu Fatmawati. Penjahit kain bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali pada momen proklamasi kemerdekaan Indonesia. Fatmawati menjadi identifikasi buat kota Bengkulu. Kota di mana saya lahir dan dibesarkan. Puluhan purnama tak kembali. Ada banyak perubahan yang terjadi pada kota. Kota yang dibangun di atas nilai-nilai religi dan tradisi yang saling bersinergi. Saya menjumpai wali kota Bengkulu, Padang Helmi Hasan, untuk mencari tahu strategi membangun kota yang terus bergeliat. Ada dokter yang sibuk membersihkan kuku kakinya, ada juga dokter yang membersihkan kuku tangan. Saya tanya, Bu, gimana rasanya? Dia bilang, Pak, anak kandung saya saja belum pernah membersihkan rambut saya. Apalagi kaki saya belum pernah. Tetapi dokternya, perawat di sini mau. Saya tanya, Ibu bahagia? Bahagia. Inilah tujuan negara saya. Ketika orang ke Dukcapil misalkan, ke bank, pemerintah, ceritanya kan nggak menyenangkan, artinya disuruh nunggu segala macam gitu. Tapi di kota Bengkulu gimana caranya membahagiakan masyarakat? Orang datang ke Dukcapil ngurus KTP, urusannya beres, nasi bungkus juga dapat. Begitu. Orang ke kantor camat begitu, mau ketemu camatnya, urusan beres, nasi bungkus terenak juga dapat. Penjelasan Padang Helmi tentang membahagiakan warga kota Bengkulu menggelitik saya untuk tahu lebih dalam program unggulannya. Di sektor kesehatan, Rumah Sakit Harapan dan Doa atau RSHD punya program unik. Pasien yang dirawat di RSHD bisa mendapatkan fasilitas salon gratis usai rawat inap. Dr. Lista Serliviera, Direktur RSHD, menjelaskan bagaimana program ini berjalan. Ya, maksudnya kan kalau pasien itu kan pasti datang ke rumah sakit sebelum mau minta perawatan itu biasanya pasti kan ada masalah. Pasti dia dalam keadaan murung, sedih, mungkin ya posisinya kan terlihat tidak bahagia. Nah, jadi pada saat dia sudah dirawat itu pulang itu harus dalam keadaan senyum. Jadi pulangnya harus dalam keadaan senyum. Bahagia dan happy ya. Seperti itu. Baik. Ini untuk salonnya ya, Bun? Iya, salonnya ini. Di sini dia dapat bisa cuman krembat bisa, terus bisa juga mani-pedi, terus ada detok kaki, jadi manicure, pedicure ya. Ada program lainnya yang menarik perhatian saya. Sedekah nasi bungkus di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Warga yang menunggu antrian pelayanan dokumen diberikan nasi bungkus gratis. Kota Bengkulu juga punya bank daerah yang melakukan pelayanan sama pada nasabahnya. Bank Fadilah menghimpun sumbangan 2.000 per orang setiap hari di tiap organisasi, perangkat daerah ataupun OPD. Sumbangan yang dikelola ini untuk membantu masyarakat miskin dan korban bencana yang membutuhkan melalui Badan Zakat Nasional atau Basnas. Alhamdulillah di Bank Fadilah kita juga mendukung program dari pemerintah kota. Ya, di antaranya adalah sedekah 2.000 per hari
Nah, ini kita memang mendukung program dari Bapak Wali Kota, dari pemerintah kota, di mana setiap karyawan kita bersedekah 2.000 setiap hari dan sudah dikumpulkan, dan biasanya disetorkan tuh tiap hari Jumat. Seluruh OPD, seluruh ASN, honorer dan segala macam itu menyedekahkan 2.000 per hari, kita setorkan ke Basnas, dan alhamdulillah sampai minggu kemarin sudah terkumpul sekitar 1 miliar. Dan itu sudah sebagian juga kita gunakan untuk bantuan-bantuan yang kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Terus kemudian yang sedekah nasi bungkus, itu pun setiap hari. Setiap karyawan kita di Bank Fadilah ini menyedekahkan 1 bungkus 1 hari yang kita taruh di Bank Fadilah di banking hall dan di teras kita, di lobi kita, dan akan kita bagikan kepada nasabah-nasabah masyarakat yang datang berkunjung ke Bank Fadilah. Benar-benar bahagia menjadi warga Kota Bengkulu. Nah, bicara soal bulan Muharram atau kita akrab dengan sebut bulan anak yatim, di kota ini ada program anak asuh yatim. Setiap aparat sipil negara punya kewajiban mengangkat anak asuh yatim. Karena anak-anak yatim ini sebenarnya luar biasa. Kita banyak sekali, bisa dicek satu-satu anak yatim kita itu. Dan tidak membedakan agama. Salah satu anak angkat saya namanya Gloria. Dia Katolik, disabilitas. Mamaknya yang WA saya begitu. Dan kita akrab sampai sekarang begitu. Nah, saya ngebayangin kalau seluruh anak yatim ini, seluruh pejabat, seluruh menteri itu mengangkat anak-anak yatim terbagi habis. Saya yakin insya Allah lah, artinya keberkahan itu ada di kota ini, di Indonesia. Romansa di masa kolonial jadi kisah sendiri buat pendiri negeri ini. Bung Karno bertemu Fatmawati, sang pujaan hati di tanah ini. Kisah kolonial di Bengkulu dimulai dari tempat bersejarah yang satu ini, Benteng Marlborough. Benteng ini didirikan oleh East Indian Company tahun 1714 hingga 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Kelp sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan di atas bukit buatan, menghadap ke arah kota Bengkulu dan memunggungi Samudra Hindia. Tak jauh dari lokasi benteng, 20 menit dengan kendaraan roda 4, kita akan jumpai satu tempat eksotis di Bengkulu. Namanya Pantai Lentera Merah. Ini adalah salah satu hidden gem di kota Bengkulu. Nama Lentera Merah diambil dari bangunan mercusuar yang dicat berwarna merah, dan dengan lampu juga yang berwarna merah. Nah, bicara soal rindu seperti dendam, Bengkulu punya danau dendam tak sudah. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di kota Bengkulu. Danau ini juga merupakan habitat dari anggrek pensil atau dijuluki Ratu Anggrek. Anggrek ini masuk ke dalam flora dilindungi. Senja di Pantai Panjang menutup kisah rindu ini pada bumi Rafflesia. Tuntas sudah rindu saya pada tanah kelahiran.